Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah keluarga pada hari ini yang sekaligus merupakan persiapan bagi kita untuk merayakan Hari Raya Persembahan atau Hari Raya Unduh-Unduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kita hening di hadapan Tuhan dan masing-masing dari kita kiranya mengaku demikian. Haleluya, pujilah Tuhan, biarlah segala makhluk yang bernafas memuji Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pencipta langit, bumi dan segala isinya, serta yang setia memelihara ciptaannya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahteranya ada pada kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, baitnya yang pertama, Tabuh Gendang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang maha baik, Allah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau malam ini Tuhan izinkan kami bersama sekeluarga untuk beribadah kepadamu. Dan kami juga menyiapkan hati kami untuk menerima sapaan firman Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk berfirman kepada kami, dan biarlah kami juga mampu menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan untuk hari ini terambil dari kitab Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Mazmur 30 ayat 5 dan 6 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia tentunya setiap orang yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, namun lebih berbahagia lagi yang melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa bersyukur, untuk bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ternyata tidak harus menunggu keberhasilan atau semua persoalan kehidupan kita selesai. Kalau bersyukur dan mempersembahkan kepada Tuhan, itu dilakukan di saat keberhasilan, di saat sukacita, itu hal yang biasa. Tetapi apabila ucapan syukur, apabila persembahan itu
justru diungkapkan, disampaikan pada saat seseorang mengalami persoalan hidup, pada saat seseorang berada dalam kesulitan. Itu hal yang luar biasa bagi orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah juga yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud mengajak kita sekalian untuk bersyukur, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu, Raja Daud bukan dalam situasi yang menyenangkan. Raja Daud juga berada dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, bahkan bisa dikatakan terhimpit. Nah, tentunya kita ingin tahu sesuai bacaan kita tadi, apa yang melandasi Raja Daud untuk bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk rindu mempersembahkan kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Mari kita melihat sesuai dengan bacaan kita tadi, paling tidak ada 3 hal yang melandasi ucapan syukur Raja Daud. Yang pertama, Raja Daud meyakini bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan kepada dirinya. Meskipun di sekelilingnya ternyata ada banyak orang yang dikatakan dalam bacaan tadi turun ke liang kubur. Artinya dia bersuka cita, dia bersyukur kepada Tuhan, saya masih diberi hidup. Sementara di sekeliling saya ada begitu banyak orang yang sudah berhadapan dengan kematian atau maut. Kita bisa lihat di ayatnya yang keempat. Itu dasar yang pertama, masih diberi hidup. Lalu landasan yang kedua, kenapa Raja Daud masih bisa bersyukur dalam situasi yang sulit? Raja Daud ternyata masih mampu merasakan kebaikan Tuhan sekalipun itu dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun di ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa Tuhan memang pernah murka, tetapi dikatakan hanya sesaat. Sebaliknya dikatakan di ayat yang ke-6 juga bahwa kemurahan hati Tuhan dirasakan seumur hidup. Nah, ini kalau mau kita perbandingkan sangat tidak seimbang. Kata sesaat dengan seumur hidup. Seumur hidup artinya itu dalam waktu yang sangat panjang, yang tidak terukur. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mengerti tentang hidup seseorang. Jadi kalau Tuhan memang pernah murka hanya sesaat, tetapi kebaikannya seumur hidup, maka secara waktu sesungguhnya kebaikan Tuhan jauh lebih banyak, jauh lebih panjang daripada saat Tuhan murka atau manusia berhadapan dengan situasi yang sulit. Kemudian landasan yang ketiga, Raja Daud kenapa bisa bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang sulit? Saudara-saudara, Raja Daud meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia termasuk kesusahan manusia itu tidak abadi. Memang ada tangisan sepanjang malam dikatakan dalam Mazmur tadi, tetapi di pagi hari dan seterusnya diganti menjadi sorak-sorai. Nah, dalam hal inilah Raja Daud menyampaikan bahwa apa yang terjadi dalam hidup manusia itu tidak ada yang abadi. Selalu ada harapan untuk situasi yang lebih baik. Tertulis di ayat yang ke-6 juga. Malam memang ada tangisan, tetapi pagi akan diganti dengan sorak-sorai. Tangisan ini menjadi simbol situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi mari kita perhatikan di dalam Alkitab bahwa sorak-sorai itu bukan sekedar kegembiraan manusia, bukan. Tetapi sorak-sorai itu juga bisa dimaknai sebagai pertanda syukur seseorang kepada Tuhan.
Nah, saudara-saudara, maka dengan kata lain, sebenarnya ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, yang sulit, yang menyengsarakan, itu selalu ada harapan untuk terjadi perubahan. Situasi berubah menjadi lebih baik. Nanti kita bisa kembali membaca bacaan kita tadi, khususnya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 dan 13. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, apapun keadaan yang saat ini kita alami, sesungguhnya itu tidak boleh mempengaruhi kita di dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana halnya dengan mempersembahkan? Seharusnya juga tidak berpengaruh. Apapun situasi yang kita hadapi sekarang, di saat kita masih bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka hal itulah yang patut untuk disyukuri. Nah, apalagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mulai minggu besok, tanggal 5 Juli, kita, jika Tuhan izinkan, juga akan bisa kembali beribadah di gereja. Meskipun harus tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Memang masih ada keterbatasan-keterbatasan yang akan kita alami. Waduh, ndak enak ibadah kok suruh maskeran terus. Kita nggak bisa jabat tangan dengan sesama, nggak bisa cipika-cipiki rangkulan. Semua itu masih terbatasi. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah peristiwa untuk menjawab rasa rindu kita beribadah di gereja, itu juga merupakan satu hal yang patut kita syukuri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin lalu ada pertanyaan demikian, mengapa kok kita harus mempersembahkan kepada Tuhan? Mengapa harus kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa dalam pemahaman orang beriman, dalam pemahaman orang percaya, mempersembahkan itu murni ucapan syukur seseorang kepada Tuhan. Sekali lagi, mempersembahkan itu murni ucapan syukur seseorang kepada Tuhan. Jadi orang mempersembahkan itu bukan untuk mengharapkan berkat yang lebih besar dari persembahannya. Saya tak mempersembahkan yang banyak supaya berkat yang saya terima nanti lebih banyak dari itu. Bukan. Demikian juga orang yang mempersembahkan bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa berkatku banyak. Ini persembahanku banyak karena berkatku banyak. Bukan untuk itu. Demikian juga orang yang mempersembahkan itu juga bukan terjadi karena rasa takut. Ada kan orang yang rasa takut, nanti kalau saya tidak mempersembahkan, nanti kayak saya celaka. Kalau saya tidak mempersembahkan, itu nanti saya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bukan yang seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita pahami bahwa mempersembahkan itu juga bukan sekedar rutinitas di dalam peribadahan. Pokok ibadah ya ada persembahan, bukan hanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya orang mempersembahkan memang tidak perlu untuk disuruh-suruh. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang mempersembahkan ya memang harus mempersembahkan dengan sukacita. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena takut, bukan karena balas budi kepada Tuhan, bukan. Tapi harus murni sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, berdasarkan pemahaman ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, itulah sebabnya ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka harus yang terbaik. Mempersembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik menurut
masing-masing orang. Menurut orang-orang yang mempersembahkan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak ya sekalian, salah satu wujud ucapan syukur secara khusus di GKJW biasa kita kenal dengan istilah Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Nah, karena ini merupakan ucapan syukur secara khusus, maka tentunya juga perlu dipersiapkan secara khusus, perlu ditata secara khusus, dan tentunya yang baik. Yang pasti, saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang tidak mudah saat ini, karena adanya pandemi COVID-19, ketika kita masih bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun wujudnya, itu merupakan hal yang harus kita syukuri. Mempersembahkan sesuatu, apapun wujudnya, entah itu berwujud uang, entah itu berwujud hasil panen, entah itu berwujud talenta kemampuan kita yang bisa memasak, yang akhirnya diwujudkan dalam bazar online, yang semua itu adalah untuk persembahan kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, di dalam kita mempersiapkan hari raya unduh-unduh atau hari raya persembahan. Dan ini adalah hal yang harus disyukuri Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat lebih jauh, maka sesungguhnya hal bersyukur, hal mempersembahkan, itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang beriman. Apapun situasi yang dihadapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak tentunya sudah terima rapot ya, sudah kenaikan kelas. Kemudian Bapak Ibu yang di Sitiarjo juga sudah panen kan? Nah, para pegawai juga sudah tetap bisa menerima gaji sebagaimana seharusnya. Pertanyaannya saya, dalam situasi seperti ini, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Dalam pandemi seperti ini, situasi yang tidak mudah seperti ini, kita masih diberi kesehatan. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin sudah. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kinilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan secara khusus di hari raya unduh-unduh atau hari raya persembahan ini. Memang tidak kita pungkiri bahwa dalam saat-saat seperti ini ada begitu banyak orang, begitu banyak saudara-saudara kita, mungkin juga kita mengalami kesulitan, mungkin secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, mungkin juga secara kesehatan. Tetapi mari kita pahami dalam situasi yang sulit seperti dialami Raja Daud ini, ketika kita masih bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka ini adalah hal yang luar biasa bagi kehidupan orang beriman. Jadi dalam situasi yang sulit ini, ketika kita masih mampu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, maka ini adalah keadaan yang luar biasa bagi orang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan untuk Tuhan, Sang Empunya berkat. Apapun situasi yang kita alami, apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari kita tanggapi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291, bait 1 dan 4. Mari bersyukur semua, dan ini kita lakukan mengiringi persembahan kita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mengungkapkan doa syafaat kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini kami masih boleh membangun peribadahan di hadapan Tuhan, terlebih kami boleh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kami untuk berkat-berkat yang telah kami terima. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan juga untuk memberkati persembahan kami. Perkenankan Tuhan saat ini kami berdoa untuk persiapan-persiapan yang telah kami lakukan baik secara pribadi, dalam keluarga, ataupun secara bersama-sama untuk merayakan hari raya persembahan atau unduh-unduh besok Minggu tanggal 5 Juli 2020. Kiranya kami boleh mempersembahkan secara khusus kepada Tuhan juga dengan motivasi yang benar, sehingga semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh gereja kami, karena besok hari Minggu tanggal 5 Juli, atas perkenan Tuhan, kami akan memulai untuk membangun peribadahan di gereja dan tempat-tempat ibadah kami masing-masing. Tuhan yang melengkapi kami, melengkapi gereja kami, memberikan hikmat supaya ibadah yang akan kami lakukan itu akan benar-benar mendatangkan sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, perkenankan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu jerih lelah dari para pemimpin bangsa kami yang berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami mohonkan berkat dan hikmat untuk mereka semua. Kiranya Tuhan yang melindungi dan mengatur kehidupan mereka, supaya di dalam mereka menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Tuhan yang sangat mengetahuinya. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Dengan demikian keputusan apapun yang kami ambil akan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami yang semuanya kami pinta. Kami mohon di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian yang terkasih, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 367,
baitnya yang ke-6. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kini mari kita akhiri ibadah kita. Kita kembali ke tempat masing-masing juga dengan berkat Tuhan, dan kita menyatukan hati di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber damai sejahtera dan sumber segala berkat, kiranya selalu menyertai kita di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin.